Daftar kerusuhan supporter di Liga 1 2023/2024. 1. Pekan pertama Liga 1. Persis Solo vs Persebaya Surabaya diwarnai kericuhan supporter. Laga itu terjadi pada pekan pertama Liga 1 2023/2024. Dua kelompok sesama supporter Persis di Tribune Timur dan Tribune Utara terlibat ketegangan. Setelah laga berakhir, terjadi bentrok sesama supporter Persis Solo. 2. Pekan kedua Liga 1, PSM Makassar vs Dewa United pada tanggal 8 Juli tahun 2023. Sebanyak 4 orang dikabarkan terluka dalam insiden di Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan. Kericuhan antar supporter PSM itu terjadi di Tribune Selatan Stadion. Ada supporter yang saling lempar, kemudian ada aksi pengeroyokan supporter. Sebanyak 4 orang dikabarkan terluka akibat insiden itu. 3. Pekan ketiga Liga 1, Persik Kediri vs Arema FC, pendukung Singoedan ada yang datang ke Stadion Brawijaya, Kediri, pada pekan ketiga Liga 1. Pada akhir babak pertama, terlihat ada kericuhan akibat dari adanya supporter Arema FC yang menyusup. Terdapat 25 supporter yang diamankan oleh pihak keamanan. Sebenarnya ada larangan tandang supporter tim tamu tapi tidak dihiraukan. 4. Pekan ke-6 Liga 1, PSS Sleman vs Persija Jakarta. Dalam laga pekan ke-6 Liga 1 itu, PES Sleman menelan kekalahan 1-3 dari Persija pada tanggal 4 Agustus tahun 2023. Supporter PSS turun ke lapangan. Ada aksi penganiayaan pada panitia pelaksana pertandingan. PSS Sleman mendapat sanksi penutupan Tribune Selatan selama 2 pertandingan dan denda Rp25 juta. 5. Pekan ke-9 Liga 1, PSIS vs Persib Bandung. Di Stadion Jatidiri, Semarang, ada 2 kerusuhan yang terjadi. Supporter Maung Bandung hadir di Semarang meski ada larangan tandang. Aksi saling ejek yang menjadi pemicu terjadinya insiden. Ada beberapa supporter terluka dalam insiden itu. 6. Pekan ke-12 Liga 1, pertandingan Persis Solo vs PSIS. Supporter tim tamu di sisi Tribune Sayap Utara terlibat aksi saling lempar dengan supporter Persis. Saling ejek menjadi pemicunya. Kericuhan ini merembet keluar lapangan, bahkan ada 1 motor warga Solo yang dibakar. 7. Pekan ke-13 Liga 1, PSS vs Madura United. Media officer Sape kerap dianiaya orang tak dikenal. Saat keluar dari ruangan preskon, terjadilah keributan yang membuat salah satu staf Mo Madura United dikeroyok hingga mengalami luka di wajah. 8. Pekan ke-16 Liga 1, Bali United vs Persebaya Surabaya, terjadi kericuhan di luar stadion. Ada oknum yang melakukan perusakan fasilitas Stadion Kapten Iwayan Dipta pagar pembatas karena ditarik. 9. Pekan ke-20 Liga 1, Dewa United vs Persib Bandung juga dihiasi dengan kerusuhan supporter. Pendukung Persib memaksa masuk ke Stadion Indomilek Arena, Kabupaten Tangerang. Padahal, ada larangan supporter tim tamu untuk menjalani away day. Kericuhan di luar area stadion itu terjadi karena supporter Persib memaksa masuk, tapi dihalau oleh pihak keamanan. Lemparan batu pun dilakukan oleh supporter. Pada prosesnya ada 25 orang yang ditangkap karena kerusuhan itu. Akibat peristiwa itu, ada sebanyak 12 orang terluka. Rinciannya, sebanyak 8 orang dari pihak kepolisian, 4 lainnya dari pihak supporter. 10. Pekan ke-21 Liga 1, PSIS vs PSS menjadi contoh terbaru kerusuhan antar supporter di Liga 1. Mahesa Jenar menang 1-0 atas Laskar Sembada, Minggu, 2/12. Menjelang akhir pertandingan, ada kericuhan di tribune. Pertandingan dihentikan pada saat injury time, akhirnya diputuskan dihentikan dengan kemenangan PSIS 1-0. Pendukung PSIS bersitegang dengan kelompok pendukung PSS, padahal ada larangan away day untuk supporter tim tamu. CEO PSIS, Yoyo Sukawi, harus mendapat 8 jahitan karena lemparan benda keras dari tribune. Sebanyak 13 orang diperiksa Polresta Semarang karena kericuhan di Stadion Jatidiri. 11. Kabar terbaru supporter Persib Bandung Bobotoh menjadi korban serangan oknum supporter di Surabaya.
Aksi serangan didapat Bobotoh saat menumpangi Kapasundan jurusan Surabaya-Bandung pada Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Saat itu Bobotoh hendak pulang pasca menyaksikan laga final leg kedua Championship Series antara tuan rumah Madura United vs Persib di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Dengan adanya beberapa kasus kerusuhan supporter tersebut, pihak PSSI sudah melakukan beberapa sanksi di antara denda, larangan penonton, dan juga larangan menghadiri saat tandang, tapi masih ada beberapa supporter yang melanggar peraturan tersebut. Mungkin perlu sanksi yang lebih tegas untuk pihak supporter yang sering terlibat kerusuhan.